akhirnya saya memilih harus kita banting setir karena suasana angkot kan nggak bagus ya. Itu akhirnya saya habis. Akhirnya saya teruskan bertambah dan bis-bis yang jelek itu akhirnya saya lepas, saya ganti dengan bis-bis kendaraan yang baru gitu. Saya jalankan ke kampung saya, Kudus. Pak Haji Haryanto ini memulai bisnis PO atau perusahaan otobus ini sejak tahun berapa Pak Haji? 2002. Berarti ini udah 24 tahun. Iya, 24 tahun. Pertama waktu itu kok memilih terjun di dunia bisnis PO Haryanto, Pak Haji? Karena gini Mas, saya memang paham tentang transportasi bis ya. Tadinya kan saya dari angkot. Akhirnya saya memilih harus kita banting setir karena suasana angkot kan nggak bagus ya. Itu akhirnya saya habis, kita banting setir, kita ganti bis tahun 2002 untuk melayani Jakarta, Tangerang, Cikarang tadinya dari 5 unit ya Hino. Ternyata itu gagal ya. Akhirnya saya harus berpikir bagaimana caranya supaya bisa berjalan. Ternyata saya jalankan ke kampung saya, Kudus, Jakarta, Kudus, Sukolilo. Alhamdulillah berhasil. Dari 5 itu berhasil. Akhirnya saya teruskan bertambah dan bis-bis yang jelek itu akhirnya saya lepas, saya ganti dengan bis-bis kendaraan yang baru gitu. Oh, waktu usaha angkot itu di mana Pak Haji? Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Oh. Sorry Pak Haji, sebelum bisnis ini Pak Haji informasinya anggota ya, prajurit ya, TNI ya? Dulu dari anggota TNI, prajurit TNI, saya dulu dari Kostrat ya, dari Batalion Artileri Pertahanan Udara Ringan 1 Kostrat ya. Baret coklat ya, baret hijau. Oh, Arhanud. Ya, yang Arhanudnya baret coklat, satu Kostratnya baret hijau. Iya. Pangkat terakhir waktu pensiun apa Pak Haji? Akhir pensiun Kopral Kepala. Oh, Kopka. Iya. Pak, kembali ke bisnis itu bisnis perusahaan otobus yang Pak Haji bangun itu sejak 2002 itu kali pertama punya berapa? 5 ya Pak? Ya 5. Terus berkembang itu gimana Pak ceritanya Pak? Ya kita harus ini Mas, kita harus bisa melihat pasar. Dan kita harus berani mengambil risiko. Orang bisnis itu harus berani ambil risiko. Ya, nah itu. Alhamdulillah dari 5 saya bertahap, saya memberikan diri dengan utang perbankan yang bisa menambah kendaraan 10 jadi 11. Pokoknya kita anak beranak lah kita melayani roto-roto yang kita bidangi gitu. Ya, alhamdulillah Mas. Ya, semua akhirnya bisa sampai ratusan bis yang kita punya. Oh. Berapa sekarang Pak Haji? Berapa? Mungkin masih ada 150-an. 150, wow. 150 ada lagi. Oke. Itu melayani rute mana aja Pak Haji? Jakarta, hampir seluruhnya. Jakarta Madura, Sumenep, Jakarta Malang, Jakarta Jepara, Jakarta Solo. Mayoritas Pulau Jawa berarti ya Pak Haji? Ya, Pulau Jawa. Madura juga? Madura juga. Sampai Bali Pak Haji? Bali belum. Oh, Bali belum. Sumatera? Sumatera belum, tapi saya nggak punya izin. Oke, izin trayek di sana ya. Oke. Pak Haji, dari ini kan bisnis perusahaan otobus kan tidak setiap hari rame ya. Biasanya kalau rame musim-musim apa Pak Haji? Rame itu liburan sekolah. Oke. Lebaran haji. Ya, itu rame. Jadi kalau transportasi di situ. Oke. Syarat atau tips untuk mengelola bisnis ini Pak Haji, yang Pak Haji lakukan lah, kan masih tetap bertahan sampai saat ini, lebih dari 20 tahun kan mengurus bisnis ini Pak. Harus gigih Mas, harus gigih dan harus membidangi, dan harus juga kita tekun dan ulet dan sabar. Karena bisnis semua itu pasti mengandung risiko. Apalagi ini bis transportasi ya bis jalan. Mesti kan ada
ada yang hal-hal yang tidak kita inginkan kan. Betul. Ya, kita semua ini harus kita ikhlas ya. Kita ikhlas, kita syukur ya kan. Ya. Itu yang penting itu aja kita. Terus kita rangkul semua karyawan ini kita anggap keluarga gitu loh. Oke. Kadang kita anggap keluarga. Jadi dari hati ke hati kita bisa sharing gitu. Apa yang kekurangannya, apa kelebihannya. Ya, itu ayo bareng-bareng kita makan bareng ya kan. Susah bareng, bahagia bareng gitu loh. Yang penting kita bagaimana caranya melayani penumpang dengan baik. Oke. Gitu. Ada berapa karyawan ini Pak Haji yang kerja di sini Pak? Ribuan Mas. Wah. Ribuan. 2000 Pak? Ada Mas. Ribuan. Mantap ya, mulai dari driver, kernet sampai Ya. agen tiket itu ya. Ya. Konteks menganggap mereka sebagai keluarga itu gimana sih Pak Haji? Menganggap karyawan jenengan? Oh gini, karyawan itu kan punya anak, punya istri. Iya. Ya, saya pertama yang tertegakkan adalah karyawan saya ajak sholat 5 waktu. Tekankan. Karena apa? Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Oke. Jadi orang kalau sholat itu ada matinya. Iya. Jadi karyawan saya ajak, makanya itulah saya seperti keluarga. Ya kita kasih tahu, mumpung kamu masih ada waktu untuk berbuat yang baik, ya kan? Ini kita ayo sholat bareng-bareng berjamaah 5 waktu, ya kan? Ini harapan saya, terus tak belajarin. Kamu sebut di jalan, cara sholatnya itu ada keringanan, Iya. ya kan? Musafir, jamaah takdim, jamaah takhir, ya kan? Itu enak, saya bilang kamu ini enak, saya bilang. Nah itu. Oke. Ya. Jadi kamu nggak usah apa itu, nggak usah apa namanya tuh, nggak ngalah. Iya. Karena apa? Kita syukurin. Karena penghasilan itu kan nggak menentu ya, kadang-kadang kamu dapat tambahan ini. Ya kita syukurin aja lah ya. Iya. Artinya memang ada penerapan skema spiritual ya. Nah, itu jelas kepada Tuhan. Pak Haji selama 20 tahun lebih itu resiko yang paling berat menurut Pak Haji dalam mengelola bisnis perusahaan otobus apa ini Pak Haji? Oh itu Mas, kadang-kadang kita bayar. Ya tentunya ada Mas ya. Iya pasti. Terlambat bayar perbankan. Kan jelas-jelas Mas. Kita ini kan kayak gelombang ekonomi ini kan, apalagi sekarang ini kan ekonomi lagi nggak bagus ya. Iya. Pemerintah menganjurkan untuk membantu pemerintah supaya tidak ada terjadi PHK. Iya. Ya kan? Itu pemerintah kan melarang ya. Nah, disitulah Mas saya membantu pemerintah bagaimana supaya pemerintah yang dipimpin Bapak Prabowo Subianto ini bisa tercapai tujuannya. Iya. Itu, ya kan? Karena apa? Saya yakin lah ya, yakin. Namanya ekonomi itu mesti naik, pasang surut naik turun. Ya, ini jelas itu. Oke. Yang membuat mungkin Pak Haji paling mengena mungkin ketika ada resiko-resiko berat itu apa Pak? Misalnya peristiwa apa Pak? Ya saya pernah collab. Pernah collab? Tahun? Pernah collab tahun 2098 kalau nggak salah pada. Oh angkot waktu itu? Enggak, 2007 kalau oh udah bis berarti ya? Bis collab kita ya kan, karena apa? Karena ekonomi. Waktu itu ekonomi ya, transisi itu. Kita collab, tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah ya, mendapat pertolongan Allah, kita diselesaikan dengan Bank Nagari dulu. Bank Nagari nggak berkembang gitu kan. Oke. Pak Haji kalau ada peristiwa-peristiwa mungkin salah satu resikonya kan kecelakaan ya, atau seperti yang terakhir terjadi terbakar gitu, itu biasanya kalau menerima informasi seperti itu gimana Pak Haji? Berarti itu udah takdir ya. Iya. Saya tekankan memang ada sopir. Hati-hati, kenapa? Karena colokan HP itu beda dengan di rumah. Iya. Kan? Jangan sekali colok power bank. Ya. Iya. Kebanyakan yang kebakar itu dari power bank. Oh, oke. Ya kalau nyolokan dengan power bank dicolokkan. Iya. Ini yang bilang tak larang. Jadi lebih baik kalau HP itu di rumah makan aja di listrik gitu loh. Oke. Waktu itu udah mendingan tidur aja lah ya kan. Gunakan istirahat, jadi nggak usah main HP gitu loh. Itu
artinya memang dari Pak Haji sendiri sudah ada apa namanya wejangan kepada setiap driver ya supaya tetap perjalanan selamat ya Pak Haji. Iya. Bayang saya ribuan, Mas. Bayangkan aja kalau ribuan itu belum keluarganya. Iya. Puluhan ribu, Mas. Betul. Bayangkan aja berapa puluhan ribu. Ya kan? Nah, kalau itu Pak Haji, setiap ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kota, misalnya ya, kemungkinan resiko terburuk dari usaha PO atau perusahaan otobus kan salah satunya ya kecelakaan itu tadi. Biasanya Pak Haji menerima laporan langsung dari drivernya atau dari siapa sih Pak? Ada banyak informasinya, dari sopir ya. Iya. Dari drivernya ada. Biasanya Pak Haji langsung menindaklanjuti. Iya, iyalah masalahnya. Karena bagaimanapun pimpinan bertanggung jawab ya Pak Haji. Kalau itu Pak Haji, selain bisnis PO atau perusahaan otobus, punya bisnis lain Pak Haji? Saya ada rumah makan. Jadi bis kita ini punya rumah makan sendiri. Oke, berarti memang berkait paut ya, masih ada sangkutannya ya. Kita harus membantu program pemerintah, Mas. Untuk gimana caranya supaya pemerintah ini berjalan dengan baik. Dengan baik kan kalau apa? Karena kalau banyak pengangguran kan, otomatis kan kurang bagus. Kan? Nah ini kita membantu program pemerintah supaya bagaimana caranya jangan ada pengangguran. Biarpun kita tersayang ya kita jalankan gitu loh. Karena apa? Kita Bismillah aja lah. Yakinlah Allah itu penolong. Pak Haji, ini Pak Haji sebagai bos, sebagai pimpinan perusahaan, sebagai pelaku usaha bisnis juga, udah pernah melakukan PHK ke karyawan Pak Haji? Enggak, kalau PHK saya enggak. Hanya tak istirahatkan sementara, nanti kita tarik kembali. Ketika kondisi ekonomi normal, insya Allah itu saya. Pak Haji, kalau saat ini nih, yang paling ramai rute mana Pak Haji? Ya, alhamdulillah semua ramai ya. Jawa Madura. Iya. Pak Haji, terakhir Pak Haji, pesan-pesan bagi publik lah, sebagai Pak Haji sebagai pelaku usaha yang cukup terkenal di Indonesia ini. Pesan-pesannya apa ini Pak Haji? Mungkin yang ingin mengembangkan bisnis atau ingin memulai karir di perusahaan otobus gitu Pak Haji. Ya, rekan-rekan saya ya kita kalau usaha harus hati-hati karena usaha bis ini udah gede. Udah gede yang nggak sedikit ya. Satu bis itu harganya bisa sampai 2 miliar lebih ya. Kita harus hati-hati, waspada. Karena apa? Jangan kita emosi, ya kan? Nah, jangan kita mengharapkan sesuatu yang belum pasti. Kita usaha, kita lihat dulu, kita tata dulu, kita tekunin dulu. Bener nggak? Jangan sampai kita nanti melangkah, tapi nyatanya masih blok gitu loh. Kan nggak semudah itu kan? Karena apa? Transportasi itu tiap penumpang sudah punya feeling. Aku naik ini ya. Kalau kita ada perusahaan baru, tak suruh mikir dulu. Kira-kira mencapai nggak tujuannya? Gitu. Iya. Itu jadi kita hati-hati. Jadi kita bukannya laku-lakutin, tapi monggo, ya kan mau bisnis ya. Cuman hati-hati karena usaha bis ini adalah kita dengan uang gede, ya kan? Jadi hati-hati dan waspada. Kita harus tekun, ya kan? Ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.